Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, sampai pagi ini, detik ini Allah masih hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan kemudian masih Allah memilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih terpaut dengan rumah Allah Ta'ala. Masih Allah pilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati itu masih senang untuk hadir dalam majlis ilmu dan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah hadir dalam majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pada subuh ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah ibu kami, pagi ini kita lanjutkan belajar dari hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. InsyaAllah pagi ini kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang pertama yang kita kaji dulu yaitu hadis yang berbicara tentang niat. Pentingnya kita menjaga niat dalam ibadah kita. Ada dulu seorang tabi'in namanya Ibnu Mubarak, pernah ditanya, "Wahai Syekh, apa kebiasaan sahabat?" Lalu Ibnu Mubarak menjawab, "Sahabat itu hobinya suka baca Al-Quran." Lalu dilanjutkan lagi pertanyaannya, "Wahai Syekh, bagaimana kondisi sahabat kalau sudah baca Al-Quran?" Ibnu Mubarak menjawab, "Sahabat itu kalau sudah ngaji sering berlinang air mata di pipinya." "Wahai Syekh, tangisan sahabat itu akan semakin sulit untuk dibendung kapan?" Ibnu Mubarak menjawab, "Ketika berjumpa dengan surat Hud
ayat 15 sampai ayat 16. Surat apa Bu? Hud ayat berapa? 15 sampai ayat 16. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wa zinataha, dan semua perhiasan dan kenikmatan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami cukupkan, akan kami berikan kepadanya semua apa yang dia niatkan dari amal yang dia lakukan. La yubkhasun, sedikit pun mereka itu tak akan dirugikan, kata Allah. Tapi ingat, mereka yang beramal karena dunia, tak karena Allah tadi, bercapang niatnya itu, nanti di hari kiamat takkanlah mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, terhapus sudah kebaikan yang pernah mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia semua amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Kenapa sahabat menangis berjumpa dengan ayat ini, ayah bunda dimuliakan Allah? Karena sahabat khawatir, sahabat takut, jangan-jangan nikmat dunia yang mereka dapat itu karena mereka salah dalam amalnya. Apa salahnya? Niatnya tak tulus semata karena Allah, tapi niatnya sudah mulai bercabang, tak lagi karena Allah, tapi bisa juga karena demi kepentingan dunia. Makanya Allah marah kalau orang menyekutukan dirinya di waktu hambanya beramal. Kenapa? Karena setidaknya kemarahan Allah itu terjadi karena hambanya mulai mengingkari janjinya. Apa janji yang diingkari oleh hambanya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulutnya mengatakan sesungguhnya salatku, wa nusuki semua amal ibadahku, mau hajiku, mau umrohku, mau sedekahku, wa mahyaya mamati, hidup sampai matiku ini lillah, hanya untuk engkau ya Allah. Katanya karena Allah, tapi kemudian di lain sisi tak lagi hanya karena Allah, tapi mulai bisa bercabang karena selain Allah. Itulah pentingnya kita memperbaiki niat kita dalam amal yang kita lakukan. Itu hadis pertama berbicara tentang niat. Ayah bunda, kita lanjutkan hadis yang kedua. Temanya al-Islam wal iman wal ihsan. Temanya Islam, iman dan ihsan. Itu temanya. Kita baca hadisnya. An Umar aidan, dari Umar juga radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Umar itu ayah bunda, pertemuan yang melampau sudah kita jelaskan bagaimana sirah beliau masuk ke dalam agama Islam. Banyak sekali kisah-kisah tentang Umar bin Khattab ini. Satu di antara kisah yang barangkali semua kita masih ingat, ketika Umar bin Khattab berjalan di tengah malam sampai ke ujung-ujung kampung, lalu kemudian Umar mendapati ada sebuah tenda yang di situ ada seorang ibu yang sedang masak, kemudian anaknya menangis, tapi apa yang dimasak tak kunjung masak. Ketika ditengok oleh Umar bin Khattab, ternyata yang dimasak oleh orang itu apa? Apa yang dimasaknya, Bu? Yang dimasaknya adalah batu. Umar bertanya singkatnya, kenapa ibu masak kok batu?
aku masak seperti ini ini karena untuk membujuk anakku supaya nanti dia tidur. Ini lama masaknya supaya hanya untuk menyenangkan hati anak saya. Maka kemudian sempat keluar dari mulutnya kekecewaannya yang luar biasa kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Ini salah satu karena kelalaian Umar bin Khattab, kata dia. Dia tidak tahu yang bercakap dengan dia itu adalah Umar bin Khattab. Walhasil singkat cerita, baliklah Umar ke Madinah, ke kota, kemudian mengambil gandum, mengambil beras, mengambil daging dan seterusnya dari Baitul Mal. Kemudian dia sendiri yang memikulnya sampai ke tempat ibu yang sedang masak tadi. Maka di situ kita akan tahu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, pemimpin sejati itu dia itu kalau berbuat baik itu tidak perlu bawa kamera, tidak perlu dia kalau istilah orang sekarang belusukan. Belusukan Umarnya itu kapan? Bukan di siang bolong dia, tapi Umar bin Khattab di tengah malam kemudian dia perhatikan rakyatnya satu persatu. Umar sendiri yang memikulnya, bahkan di dalam riwayat kita baca Umar sendiri pun yang memasakkan untuk itu, ibu itu. Jadi Umar bin Khattab kalau bagi sembako itu, Bapak Ibu, tidak dilempar-lemparnya, tidak dilempar-lemparnya. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Kenapa dia berbuat itu semua? Niatnya bukan demi pamor, demi pamer, demi menunjukkan oh ini aku, ndak. Tapi dia melakukan itu semua tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ajudannya melihat Umar memikul gandum itu, lalu apa katanya? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, biar aku saja yang menggendong yang memikul gandum ini, makanan ini, wahai Amirul Mukminin. Apa jawaban Umar? Pikullah, itu kata Umar. Yang gaji engkau kan aku, itu kata Umar. Enggak. Apa jawaban Umar, Bapak Ibu dimuliakan Allah? Akankah engkau yang akan memikul beban dan dosaku nanti ketika aku berjumpa dengan Allah? Itu justru yang menjadi jawaban Umar bin Khattab. Nah, ayah bunda, Umar bin Khattab juga dikenal sebagai, sudahlah dia tawadu. Kemudian Umar di lain sisi dia juga seorang pemimpin yang tegas. Bagaimana tegasnya Umar bin Khattab, ayah bunda? Banyak sekali riwayatnya. Setidaknya barangkali ayah bunda pernah mengingat kisah tentang dulu dia punya gubernur di Mesir. Nama gubernurnya itu pernah di masa kepemimpinannya itu namanya, kalau saya tak salah, Abu Musa al-Asy'ari. Siapa nama gubernurnya, Bu? Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Umar ingin mengumpulkan gubernur-gubernur yang ada di wilayah kekuasaannya. Kalau kita sekarangnya mungkin lebih kurang rakernas lah. Gubernur-gubernur ada di seluruh provinsi dikumpulkan oleh presiden, oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ketika dikumpulkan gubernur itu, dibacalah laporannya satu persatu sama Umar bin Khattab. Ketika dibaca laporan demi laporan, ada gubernur Syam, ada gubernur Mesir dan seterusnya. Ketika Umar membaca laporan dari gubernur Mesir, namanya siapa tadi, Bu? Abu Musa al-Asy'ari. Rapi, bagus laporan dari Abu Musa al-Asy'ari itu. Lalu kemudian Umar bertanya, wahai Abu Musa, ini siapa yang menuliskan laporan seperti ini untuk engkau? Mungkin kalau kita hanya nih, sekretaris engkau itu siapa? Kalau kita hari ini lebih kurang, sekda engkau itu siapa? Ini bagus nih laporannya nih. Ini laporan-laporan kayak gini nih harus menjadi percontohan untuk yang lainnya. Bawalah dia ke sini, sekretarismu itu. Aku nak jumpa dengan dia, kata Umar. Lalu apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Oh, tidak bisa Amir Mukminin. Tidak bisa, kenapa?
Ya pokoknya tidak bisa. Didesak terus oleh Umar bin Khattab. Sampai pada akhirnya kata Umar, ajunubun huwa, apakah sekretarismu itu junub, hadas besar dia sehingga tak bisa berjumpa dengan aku di sini? Ayah bunda, maknanya ketika itu Umar ngajak jumpa di masjid, karena Umar sendiri tak punya kantor kepresidenan. Umar itu tak punya, kalau kita mungkin ya kan, istana presidennya tak ada lah, lebih kurang. Dia tak punya kantor bagus, dia tak punya istana kepresidenan, tapi kekuasaan Umar bin Khattab itu ayah bunda sudah sampai ke wilayah Persia. Kekuasaan Umar bin Khattab itu ayah bunda sampai ke wilayah Romawi, itu sudah mulai diinjak oleh Umar bin Khattab. Istananya tak ada, tapi pemimpin-pemimpin dunia takluk tunduk di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab. Masih ingat ayah bunda ketika salah satu pemimpin Romawi berkunjung ke tanah Madinah, ingin berkunjung kepada Umar bin Khattab. Dia ngira Umar itu istananya besar, dia mengira Umar itu bermandikan dengan mahkota, jubah kebesarannya mahal harganya. Ternyata Umar cuman, Bapak Ibu dimuliakan Allah, tak punya istana, bajunya tak bagus, kantornya cuman di dalam masjid. Ketika menyerahkan kunci Baitul Maqdis, berjalanlah pemimpin Romawi tak mau memberikan kunci Baitul Maqdis itu kecuali kalau Amirul Mukminin sendiri yang mengantarkannya ke Madinah, ke Palestina. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Palestina itu termasuk wilayah Syam. Lebih kurang ayah bunda dari Madinah ke Syam ke Palestina itu, Syam itu ayah bunda dulu 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, kemudian Suria. Inilah wilayah Syam dulunya. Kalau hari ini yang Syam itu tinggal satu aja, jadi Suria. 4 negara ini itu negara. Kalau dulu di masa Umar itu masih, kalau kitanya sekarang disebut provinsinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Berangkatlah Umar bersama pembantunya. Berapa mobil iring-iringannya yang membawa Umar sampai ke mana tadi? Ke Palestina. Pakai patwal Umar bin Khattab ketika itu. Pakai patwal dia, Bapak Ibu. Berapa mobil dinas yang dipakainya? Berapa pengawalan Umar bin Khattab? Tidak pakai patwal, tidak pakai 3, 5, 7 mobil dinas, tidak. Umar bin Khattab dalam riwayat kita baca hanya dengan menunggangi, ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan keledai, ada yang mengatakan onta. Yang jelas bukan 10 onta, 10 keledai, 10 kuda, tapi hanya 1. Yang berangkat berapa orang tadi? Hanya Umar dengan pembantunya, berdua cuman. Berjalan lebih kurang sebulan, kendaraannya cuman 1. Itu pun ganti-gantian. Nah, Umar dulu, kemudian pembantunya, nanti lagi pembantunya, kemudian turun Umar. Sesampainya di Palestina, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata giliran pembantu Umar. Lalu kemudian pembantunya mengatakan, tuan lah yang naik lagi, tuan tak enak saya nanti ini, apa cakap orang sama saya nanti ini. Mau Umar mengikutinya, Bapak Ibu? Enggak, ini sekarang giliran engkau, maka tetap engkau yang ada di atas. Sehingga ketika itu orang mengira yang di atas unta itulah yang Umar bin Khattab, padahal adalah pembantunya. Begitu Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tidak pakai patwal. Ini kadang-kadang saya ngeri, Pak. Bagus patwal itu, tapi kadang-kadang ketika kurang juga memperhatikan keselamatan orang, dipaksa orang minggir kiri kanan, bahkan kadang-kadang orang bisa kecelakaan dan seterusnya. Maka hati-hati Bapak Ibu dimuliakan Allah, hati-hati kita. Nah, ajunubun huwa, apakah sekretarismu itu junub? Kata Umar bin Khattab, enggak khalifah. Terus apa masalahnya? Singkat cerita,
gubernurnya yang bernama Abu Musa al-Asy'ari tadi mengatakan, ini Amirul Mukminin. Paham Bapak Ibu maksudnya? Paham? Dia itu orang tak bersunat, orang yang tak pernah mandi wajib, wahai Amirul Mukminin. Oh begitu. Ditamparnya paha Abu Musa al-Asy'ari. Lalu apa kata Umar? Pecat dia sekarang juga, kata Umar. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Nah, itulah dibacanya surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a, jangan kalian jadikan orang Yahudi, jangan kalian jadikan orang Nasrani sebagai pemimpin, sebagai kawan dekat. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka itu akan loyal kepada sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum, siapa yang di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, loyal kalian kepada mereka, maka sesungguhnya wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, maka kalian juga bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, Allah takkan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang berbuat zalim. Itu contoh satu ketegasan dari Umar bin Khattab. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala, Umar berkata, apa kata Umar? Bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu ketika, kata Umar, kami sedang berada di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya Rasulullah itu kalau sedang bersama para sahabat, Bapak Ibu, Nabi kemudian sahabat melingkar di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang bersama Rasulullah. Iztala'a alaina rajulun syadidu bayadhis siyabi. Tiba-tiba datang seorang lelaki sangat putih bajunya. Syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya. Bajunya putih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safari, tidak dilihat adanya bekas-bekas perjalanannya. Maksudnya Bapak Ibu, dulu kalau orang datang ada tanda-tanda kedatangannya, nampak bekas-bekas jejaknya. Kalau kita hari ini, contohnya ketika saya datang terlambat, Ustaz Doni mana? Kok tak nampak dia? Coba tengok dulu di luar sana. Mobilnya ada tuh. Berarti kalau ada mobilnya berarti dia ada. Tapi kok dia tak nampak? Oh, barangkali dia sedang di WC. Itu contoh tanda-tanda kedatangannya. Ini tak ada tanda-tanda kedatangannya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tak satu pun dari kami yang tahu dengan siapa dia. Berarti orang ini bukan warga tempatan, bukan penduduk Madinah, sehingga sahabat tak tahu dengan yang datang itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya dia kepada Nabi, ayah ibu kami, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia sandarkan antara dua lututnya ke dekat dua lutut Nabi, beradu lututnya dengan dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, lalu dia taruh telapak tangannya atau tangannya di dekat lutut atau paha Nabi. Wa qala, kemudian dia pun bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, tolong jelaskan kepadaku Islam itu apa. Jadi dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi pun menjawab, al-Islam, Islam itu, kata Nabi,
antashhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Islam tu ini satu kata Nabi. Wa tuqimas shalah, kemudian engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau memberikan mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup untuk berjalan kepadanya. Itulah yang Islam kata Nabi. Qala sodakota, lalu laki-laki yang baju putih rambut hitam yang tak tahu, tak dilihat tanda-tanda kedatangannya tadi pun berkata, sodakota, betul engkau Muhammad. Betul engkau tu Muhammad, kata dia pula. Qala, lalu kemudian Umar berkata, fa'ajibna lahu, heran kami kepada dia itu, kata Umar. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Biasanya orang yang bertanya itu pertanda dia. Orang kalau bertanya tanda apa biasanya ya Bunda? Tanda dia tak tahu. Ini sekarang dia bertanya, dibetulkan pula. Berarti dia ini bukannya tak tahu, tapi dia tahu. Lalu kemudian qala fa akhbirni anil iman, Muhammad, jelaskan juga kepadaku iman itu apa. Qala, lalu kemudian Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, engkau percaya kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada qadar, ketentuan Allah, khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan juga yang buruk. Qala sadaqata, betul kau tu Muhammad. Tadi ditanya tentang Islam, dijawab Nabi, betul. Sekarang ditanya tentang iman, dijawab oleh Nabi, betul juga engkau Muhammad. Lalu kemudian dilanjutkan lagi, qala fa akhbirni anil ihsan, Muhammad, jelaskan kepadaku ihsan itu apa. Qala, kemudian Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau menghambakan diri beribadah menghadap kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Qala fa akhbirni anis saah, kalau begitu Muhammad, jelaskan lagi kepadaku tentang hari kiamat. Yang pertama tanya tentang apa tadi, Bu? Islam. Yang kedua tanya tentang apa tadi? Iman. Yang ketiga tanya tentang apa? Ihsan. Yang keempat ini tentang saah, tentang hari kiamat. Qala, lalu kemudian menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya melainkan lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya Tuhan lebih tahulah daripada saya, karena nampak dah 3 kali dijawab oleh Nabi seakan-akan dia bukan tidak tahu, tapi dia tahu. Tuhanlah yang lebih tahu daripada saya. Qala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu jelaskan saja tentang tanda-tandanya. Dijawab sama Nabi. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak melainkan tuannya, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, engkau melihat orang yang miskin bertelanjangkan kaki, engkau melihat orang bertelanjangkan kaki, bertelanjangkan dada, miskin pula, tapi kemudian dia berlomba-lomba dalam yatatawalluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Qala, kemudian Umar berkata, summan tolaqa falabistu maliya,
kemudian orang itu tiba-tiba langsung pergi, kemudian aku terdiam termenung bingung aku. Qala li, kemudian Nabi bertanya kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il? Umar, tahu tak engkau siapa yang bertanya tadi tu? Qultu, lalu kemudian Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu, aku tak tahu ya Rasulullah. Engkau dan yang tahu, Allah yang tahu. Qala, lalu kemudian Nabi menjawab, fa innahu Jibril. Umar, itu yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kamu tujuannya untuk mengajarkan kepada kamu tentang perkara-perkara agama kamu. Jadi sederhananya sebenarnya ayah bunda, kalau saya tengok ini tak hanya 3 yang dijelaskan di sini. Tak hanya Islam, tak hanya iman, tak hanya ihsan, tak hanya 3. Tapi yang saya pahami ayah bunda dimuliakan Allah, hadis ini setidaknya menjelaskan kepada kita 5 hal. Berapa bu? 5. Apa dianya yang 5 itu? Memang berbicara tentang Islam, memang berbicara tentang iman, memang berbicara tentang ihsan. Yang keempat ini berbicara tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Dan kemudian di ujung ini saya tengok, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang tadi itu malaikat Jibril, dia datang untuk mengajarkan, menunjukkan kepada kamu tentang agama kamu. Yang kami pahami dari isyarat-isyarat ini ya bunda, yang kelima, hadis ini berbicara tentang adab dalam bermajlis ilmu. Apa saja yang dipahami di sini Bapak Ibu? Satu apa tadi? Tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, yang kelima tentang adab bermajlis ilmu. Apa adabnya di sini? Dijelaskan, datang kepada, kata Umar, ketika kami sedang di tengah-tengah Rasulullah, kami sedang berada bersama Rasulullah. Kan ujungnya Jibril itu datang menunjuk ajarkan urusan agama kepada kalian. Maka bagaimana cara malaikat Jibril datang Bapak Ibu dimuliakan Allah? Dia belajar kepada Nabi, menunjukkan orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu jauh atau dekat malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad? Jauh atau dekat? Dekat. Saking dekatnya jaraknya berapa tadi? Tak berjarak Nabi dengan malaikat Jibril. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Malaikat Jibril menyandarkan 2 lututnya dengan 2 lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah jarak pemberi ilmu dengan yang menerima ilmu. Ini kalau saya tak salah, kajian ibu-ibu dulu asar ini yang pernah kita bahas, kalau saya tak salah pertemuan pertama, adab dalam majlis ilmu. 2 kali kita membahas adab majlis ilmu. Lepas itu tak ada lagi saya diundang-undang. Entah di mana salahnya. Memang belum dapat jadwal nampaknya. Ayah bunda dimuliakan Allah. Adab majlis ilmu. Mendekatlah kita kepada sumber ilmu. Ini mungkin sekarang sisa-sisa corona mungkin masih ada agaknya. Makanya kita masih jaga-jaga jarak sekarang nih. Besok kalau benar-benar sudah tak ada lagi corona Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita usahakan kita merapat dengan guru-guru kita. Kenapa? Banyak manfaatnya kalau kita saling berdekatan. Kalau kita berdekatan Pak Bu, saya salutnya dengan sahabat-sahabat dakwah kita yang orang sering menyebutnya dengan jamaah tabligh kah namanya, atau yang salafi kah namanya. Saya salutnya di situ. Salutnya bagaimana? Contohnya datang jemaah ke tempat kita, lalu kemudian ketika ada satu yang membaca satu kitab, contohnya Fadailul A'mal atau muntakhab ahadis dan seterusnya, jauh-jauh mereka Bapak Ibu, sahabat-sahabat kita nih hendak dekat. Dengan dekat itu manfaatnya apa? Biasanya kan ada yang ngantuk tuh,
Kalau ada yang mengantuk, kawan-kawan diingatkannya, ditepuk-tepuknya paha kita, kemudian diurut-urutnya kita, sehingga kita bisa bangun. Tapi kalau kita berjarak macam ni, macam mana apa namanya ngurut apa ni? Kita ni Pak, ibu-ibu itu belakang, itu dah mulai tak nampak-nampaknya saya. Itu aja Bunda. Kedepannya adabnya seperti itu. Sebaiknya semakin kita mendekat dengan guru. Ibu apa-apa yang duduk tegak aja masih bisa tertidur. Apalagi kalau kita sudah nyandar nih. Ustaz ni nyindir kami nampaknya nih. Kalau memang obat kantuk itu Pak, kalau memang tak tahan apa boleh buat. Ponek kami potang Pak Ustaz dari pagi sampai siang sampai malam. Kalau tu kami memaklumi. Tak apa-apa. Saya yang kurang terima tu badan masih muda, awak masih segar, masih belasan tahun, menyandar juga itu saya kurang setuju. Tapi kalau apa-apa saya memaklumi. Maklum faktor U. Faktor U itu apa Bu? Faktor U, faktor umur. Nah, ayah ibu kami dimuliakan Allah. Ini adab yang pertama. Kemudian yang saya pahami di sini ayah bunda dimuliakan Allah. Apa adabnya majelis ilmu itu Bapak Ibu? Ternyata dalam majelis ilmu itu dari yang saya pahami, boleh kita menanyakan sesuatu yang kita tahu. Tujuannya apa? Bukan nguji-nguji guru, tapi tujuannya apa? Agar yang tidak tahu supaya menjadi tahu. Ini ceritanya malaikat Jibril atau tidak tahu? Tahu kan? Jelaskan Islam, dijawab sama Nabi. Betul. Ditanya iman, dijawab sama Nabi. Betul. Ditanya ihsan, dijawab sama Nabi. Betul. Dan pada akhirnya Nabi mengingatkan, Umar, siapa tahu engkau siapa yang bertanya tu? Tidak tahu aku wahai Nabi, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kemudian apa jawaban Rasulullah? Itu yang datang adalah malaikat Jibril. Tujuannya apa tadi? Yu'allimukum dinukum. Dia ingin mengajarkan kamu, memberitahu kamu tentang urusan agama. Mananya apa? Boleh kita menanya sesuatu yang kita tahu. Tujuannya apa? Supaya yang tak tahu menjadi tahu, bukan menguji-nguji. Kalau menguji-nguji jangan. Kalau ingin agar orang tahu, tak tahu supaya jadi tahu, itu boleh. Contohnya, ibu ingin agar orang tahu supaya riba itu tak boleh. Lalu kemudian ibu aturlah pertanyaan sedemikian rupa. Karena ibu menginginkan supaya orang ini bisa berubah, tak lagi makan riba. Ibu sayang dengan dia. Kalau ibu yang nanti menyampaikan, takut dia tak percaya. Kalau ibu nanti menyampaikan langsung kepadanya, ibu belum siap mental ibu, nanti ibu pula yang dihinakannya. Bila pula kau tahu tu riba tu haram? Tahu lagi aku daripada kau ni, aku ni dosen ni, aku ini segala macam, aku rajin pengajian ni dan seterusnya. Segan ibu menyampaikan kepada dia. Lalu di dalam satu majlis ibu tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh aku bertanya sikit Pak Ustaz? Boleh Bunda. Bunda nak tanya apa? Ustaz, ya, kawan aku Pak Ustaz, macam mana dengan kawan Bunda? Dia kalau pinjam meminjam, hutang mengutang Pak Ustaz, dia minta imbalan, dilebihkannya di situ. Contohnya Pak Ustaz, dia berhutang 30 juta, nanti ketika bayar 40 juta. Boleh tak seperti itu Pak Ustaz? Atau di kampung saya yang sering terjadi Pak Ustaz, kalau kita menggadaikan barang, contohnya kita gadaikan, saya butuh uang, lalu saya gadaikan sawit saya kepada Pak Ustaz, saya butuh duit sebanyak 100 juta. Lalu yang terjadi adalah sawit itu kemudian Ustaz pula yang mengelolanya, dan Ustaz yang mengambil hasilnya selama 5 atau 4 tahun. Boleh tak seperti itu Pak Ustaz? Lalu kemudian dijawab, intinya ini kan berbicara tentang riba. Bolehkah riba? Dikeluarkan dalilnya. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusuhi, memusnahkan para pelaku riba, dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Tambah lagi hadis Nabi,
Ar-riba salasa wa sab'una abwab, riba ada 73 tingkatan dosanya. Aisaruha, seringan-ringan dosa bagi para pelaku riba. Ayangkiha rajulu ummahu, sama dengan seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya, sama dengan seorang wanita yang berzina dengan ayah kandungnya. Berzina wanita biasa dengan laki-laki biasa itu termasuk dalam kategori kabair, dosa-dosa besar. Berzina laki-laki biasa dengan wanita biasa itu dosa-dosa besar. Sekarang dia berzina dengan siapa tadi? Dengan ibunya atau dengan ayahnya. Semakin ringan atau semakin berat siksanya tu ayah bunda? Semakin berat. Tak usah dibayangkan azab yang berat, azab yang ringan saja kita tak kuasa. Nabi katakan, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratun yugla min hadimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di hari kiamat kelak akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Itulah azab yang paling ngeri dia. Oh, kau tak bisa ni kata dia. Akhirnya dia tobat dari ribanya. Tujuan ibu menanya apa? Ibu tahu dengan riba itu tak boleh, tapi ibu ingin agar yang tak tahu tentang riba supaya menjadi tahu. Mengambil manfaat atas barang yang dipinjamkan boleh enggak boleh? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang yang digadaikan, yang dipinjamkan kemudian diambil manfaatnya, maka itu adalah riba. Digadaikan sawah selama 7 tahun contohnya. Ibu yang menerima gadai sawah itu ibu kelola selama 7 tahun. Hasilnya ibu pula yang mengambilnya. Seakan-akan orang memahami yang digadaikan itu langsung berpindah tangan. Bukan. Gadaian itu hanya sekedar jaminan kalau nanti si fulan tidak sanggup membayar hutang. Ini orang hidupnya dari sawah itu. Sekarang kita ambil sawahnya, kita kelola sawahnya. Cemano dia nak bayar hutang? Zalim. Itulah dianya riba. Oh, besoknya langsung diberikannya sawah yang digadaikan. Tapi ingat ya, tolong ya, di tanggal itu segala macamnya segera dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang pernah kita buat dahulu. Kalau ternyata di hari yang ditentukan tak juga punya duit, ini terserah. Ini sawah mau dijualkah, mau diapakankah? Yang penting duit saya kembalikan. Nah, itu adab. Boleh kita menanyakan yang kita tahu, tujuannya agar yang tak tahu menjadi tahu, tapi jangan niatnya menguji-nguji. Niat hati kita kan Allah yang tahu. Sempat kemudian bapak ibu bertanya kepada seseorang, niatnya nguji, kita uji dia sikit dulu kata dia. Sempat dia tak tahu. Yang namanya manusia, ilmu orang terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, taklah aku kasih kalian ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Alhamdulillah dia bisa menjawab. Kalau dia tak bisa menjawab, kan sedikit banyaknya dia akan malu. Ini yang kedua dalam majlis ilmu ayah bunda. Boleh menanyakan sesuatu yang kita tahu agar yang tak tahu menjadi tahu. Dan kemudian yang ketiga dalam majelis ilmu itu dijelaskan di sini, ketika ditanya kalau kita tak tahu, ya cakap saja tak tahu. Umar ditanya, Umar tahu tak engkau siapa yang bertanya itu? Apa jawaban Umar? Oh, aku tahu ya Rasulullah, orang sana orang situ. Itu kejawaban Umar? Tidak. Apa jawaban Umar? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, aku tak tahu. Maka ayah bunda, ketika ada orang bertanya kepada kita, kita tak tahu, kita katakan benar-benar tak tahu, itu bukan suatu aib. Lebih baik kita katakan kita tak tahu daripada sok tahu. Mending kalau nanti jawabannya benar. Kalau jawabannya tak benar, dallu wa adallu, dia sesat kemudian menyesatkan orang lain. Dia salah kemudian orang salah juga. Oh begitu ya Pak. Kan pula dilakukannya juga. Ternyata yang kita berikan itu merupakan suatu yang salah. Bahaya. Contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah, masih ingat tak ayah bunda tentang kisah seorang lelaki yang pernah membunuh 100 nyawa? Ingat? Kenapa dia bunuh yang 100 tu Bapak Ibu? Masih ada tak pintu taubat untuk aku ni?
Apa jawabannya? Tak ada pintu taubat untuk engkau lagi, celaka engkau ni. 199 sudah orang kau bunuh, mana ada lagi pintu taubat buat engkau? Langsung dibunuhnya. Itu akibat kalau tak tahu bercakap, bisa berefek buruk kepada diri yang menjawab sendiri. Yang menjawab sendiri kemudian ketika itu justru dengan itu dia mati. Tapi ketika dia bertanya kepada orang yang berilmu, apa jawabannya? Ada tak pintu taubat untuk aku ni, wahai pendeta, wahai kalau sekarangnya mungkin ustaz, wahai buya, wahai kiai, ada tak pintu taubat untuk aku? Adalah. Ada. Apa sebab rahmat Allah itu luas? Satu hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman, wahai hambaku, kata Allah, sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa, yang dosa kalian itu membumbung sampai ke langit yang ketujuh. Wahai hambaku, sekalipun kalian datang kepadaku dengan membawa dosa, yang dosa kalian sampai ke 7 lapis bumi, kalian datang kepadaku dengan mengadukan dosa dan kesalahanmu, kemudian kalian minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampunkan dosamu itu, wala ubali, aku tak peduli dengan berapapun banyaknya dosamu itu, kata Allah. Artinya apa? Seluas samudra pun dosa yang kita lakukan menyentuh pintu langit maksiat yang kita kerjakan, selagi kita mau bertobat kepada Allah, Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Kalau tak tahu, katakan tak tahu. Kalau tahu, maka dibagi tahu. Ini kadang-kadang ada pula orang pelit bagi ilmu. Ilmu kalau dibagikan ke orang bertambah atau berkurang? Ilmu kalau dibagikan maka akan bertambah. Makanya ada satu pepatah, kalau saya tak salah pepatah, bukan hadis. Ilmu akan melaknati pemiliknya. Orang yang punya ilmu lalu kemudian dia tidak membagi ilmunya, disembunyi-sembunyikan ilmunya, maksudnya ini ilmu yang baik ya Bapak Ibu, maka ilmu itu akan melaknat si pemilik ilmu tersebut. Lalu kemudian kalau kita kembangkan lebih jauh Bapak Ibu, apa saja adab dalam majelis ilmu itu? Tadi sudah kita sebutkan, kita mendekat dengan guru. Yang kedua, boleh menanyakan sesuatu yang kita tahu. Yang ketiga, kalau tak tahu jawab saja, kita tidak tahu. Yang keempat, ya ayah bunda, niat majelis ilmu itu apa? Niatkan karena Allah. Adabnya apa? Niatkan karena Allah. Yang kelima, apa adab majelis ilmu itu? Banyak-banyaklah doa. Berdoa sebelum kita belajar. Setidaknya apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Terus apa lagi doanya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa kita sebelum belajar, berdoa kita sebelum bermajelis ilmu. Dan yang keenam, adab dalam majelis ilmu, isyarat kita jumpai di dalam hadis ini ya Bunda. Perhatikan kebersihan dan kerapian kita. Kan tadi diisyaratkan sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Perhatikan penampilan kita ketika hadir dalam majelis ilmu. Yang ketujuh apa ya Bunda dimuliakan Allah? Duduklah kita dengan sopan mendekat dengan guru. Duduklah kita dengan sopan mendekat dengan guru. Ustaz, saya tak bisa duduk sopan dalam majelis ilmu ni Ustaz. Tak nampak sama Ustaz, saya menjulunjurkan kaki. Tak masalah. Kalau atu-atu tak masalah. Kalau kita ada tua ni asam urat, apa lagi Pak? Kesemutan, pegal-pegal, tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Atu-atu saya tidak masalah, santai aja. Tapi kalau ada anak muda ngaji di depan saya, duduk di depan saya, ke depan kaki saya, menghadap saya pula kakinya itu agak payah saya untuk sabar sedikit. Kenapa? Masih muda tapi kutar. Tahu Bapak Ibu kutar? Tahu kutar Bu? Kurang tarati, tidak beradab kepada guru. Masih muda, uzur alunado, tapi kemudian duduk tak sopan dalam majelis ilmu. Sama aja duduknya dengan di majelis ilmu, dengan warung kopi, dengan di tempat yang paling mulia di dalam masjid. Yang kedelapan ayah bunda dimuliakan Allah, apa adab kita sebagai pecinta ilmu itu? Maka hafalkan ilmu itu, amalkan ilmu itu, dan dakwahkan. Kita yang sudah mengaji ayah bunda, hafalkan,
lalu amalkan dan kemudian dakwahkan. Jangan hanya ilmu itu disimpan di dalam dada, tapi juga diamalkan. Saya sering mendapati Bapak Ibu dimuliakan Allah, insya Allah agak 2 menit Bapak Ibu. Saya sering mendapati diundang saya sama jamaah, Ustadz ya besok datang ya pernikahan anak saya. Insya Allah bunda saya datang. Saya dah datang. Kemudian beberapa waktu berikutnya jumpa dengan ibu itu. Ustadz ya, kenapa Ustadz tak datang, tak nampak pernikahan anak saya kemarin? Oh datang saya bunda. Dekat mana Ustadz duduk? Saya duduk di situ. Kok tak jumpa ya sama saya? Saya datang Bapak Ibu, tapi saya cepat pulang. Kenapa saya cepat pulang? Sampai saya masukkan amplop isi daftar isi, lalu kemudian saya pas mau ambil nasi, pas saya mau duduk tak kuat saya. Kenapa saya tak kuat? Nak duduk tak kuat, nak makan tak kuat, nak bersalam tak kuat. Tak kuat kenapa? Ustaz kan masih segar nih. Bukan itu masalahnya. Musiknya terlalu kuat. Tungtang 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 katanya. Rasa-rasa mau copot jantung kita dibuatnya, saking besarnya musiknya. Nyanyinya malam ini malam terakhir. Orang pesta pernikahan tapi nyanyinya ini malam terakhir, malam perpisahan. Tambah pula nanti yang bernyanyi itu roknya belum selesai, bajunya belum sudah. Terbukalah pahanya, nampak pula dadanya. Saya kalau sudah nengok-nengok kayak gitu tuh agak error komputer saya sedikit. Daripada semakin error hang komputer tuh, mending saya langsung pulang. Dia sudah mengaji, tahu itu tak boleh, tapi masih dibuat juga. Mudah-mudahan bunda-bunda saya, ayah saya nanti kalau menikahkan anak-anak jangan lagi diundang organ tunggal. Jangan lagi diundang orang bepop berok, jangan. Terus apa diundang? Nasyid undanglah, solawat undanglah. Apa sebab? Kita dah mengaji nih dah tahu mana yang halal, tak dah tahu mana yang haram. Ilmu itu di apa? Dihafalkan, diamalkan. Makanya kadang-kadang menjadi pertanyaan tersendiri, Ustaz kenapa jemaah kami ini tak bertambah-tambah nih Pak Ustaz? Itu-gitu aja orangnya aku tengok. Salah satu penyebabnya orang tak mau mengaji apa coba Bapak Ibu? Orang banyak mengaji tapi tak ada perubahan. Kalau kan tak ada perubahan, ngapa mengaji? Sama apa jauh tu jawabnya. Awak dah mengaji awak bawa organ, inyo mengaji bawa organ juga anaknya. Tak ada perubahan. Rugi tak kita ya bunda? Rugi. Kemudian berikutnya adab dalam majelis ilmu ayah bunda. Ini tak kalah penting juga nih. Tidak keluar sebelum majelis ilmu ditutup. Tidak keluar sebelum guru kita meninggalkan tempatnya. Ini sering saya tengok nih kasusnya pas ketika maghrib. Maghrib contohnya pas waktu isya guru kita masih bertausiah. Kenapa? Materi itu menggantung. Dia ada bunyi net net net, dah bunyi dia. Suruk juga nih net. Ustaz Doni Putra masih tausiah. Ini masih menggantung soalnya. Ada 2 lagi mau saya sampaikan. Kalau tak disampaikan takut nanti kaji itu tak selesai. Ini contohnya nih Pak. Dah bunyi dah dia tet. Saya pernah nengok Ustaz Mustafa Umar, lembut tak orangnya ya bunda? Lembut tak Ustaz Mustafa? Marah Ustaz Mustafa kalau saya tak salah di An-Nur dulu. Kenapa? Materi itu menggantung, syuruk datang, jamaah keluar. Tersinggunglah Ustaz Mustafa ketika itu. Tersinggung jadinya. Artinya apa? Terkesan tak ada adab kepada guru. Terkesan apa? Oi, yuang. Oh lah tulah bunyi Orang ke solat isya, orang mau solat sunat isra. Makanya dulu saya di manapun saya diundang majelis ilmu, saya sampaikan dulu pentingnya ilmu. Salah satu pentingnya ilmu itu apa? Majelis ilmu itu lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Mau solat isya, waktu isya dah masuk, guru kita masih tausiah. Pertanyaannya, apakah solat isya itu, contohnya masuk solat isya berapa tuh Pak Bu? 19.21. Apakah di jam 19.21 itu langsung kita solat isya? Kan dimuqaddimahi oleh solat sunat.
kita mengatakan majelis ilmu hukumnya apa? Majelis ilmu itu fardu, wajib. Solat sebelum isya itu hukumnya apa? Sunat. Jangan sampai karena ingin mencari yang wajib, lalu kemudian jangan sampai karena ingin mencari yang sunnah, lalu kemudian kita mengabaikan yang wajib. Terakhir, ayah bunda dimuliakan Allah, majelis ilmu itu apa adabnya? Perbanyaklah sabar di situ. Khususnya atas apa? Atas kekurangan-kekurangan para guru kita. Apa sebab? Guru kita itu tak lagi seperti Nabi. Kalau Nabi langsung dapat wahyu dari Allah, tapi guru-guru kita itu manusia yang juga lengkap dengan kekayaan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Dan lebih terakhir lagi, tutuplah majelis ilmu itu dengan doa. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis yang ketiga. Sama-sama kita bermunajat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana ya Allah ya Karim ya Mujibas Sailin. Ya Allah, bila ayah ibu kami telah kembali menghadap Engkau ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkanlah mereka dari azab serta siksa kuburmu ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka menjadi taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Karim, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Kau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon Kau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi semua hutang piutang kami ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sedang mencari menantu untuk anak-anak kami ya Allah, jumpakanlah anak kami dengan menantu-menantu yang soleh lagi solehah ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sailin, jadikan kami dan anak cucu keturunan-keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quran munan mulia ya Allah. Ya Rabbana ya Allah ya Karim, jaga anak cucu kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Ya Rabbana, mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah. Agar dengan itu kami dapat menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Rabbana, mohon tutup rapat-rapat aib kami ya Allah. Jangan Engkau buka-buka ya Allah. Karena apabila Engkau bukakan aib kami, betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau berkawan dengan kami ya Allah. Ya Rahmanir Rahim ya Allah ya Karim, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana, jadikanlah pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Engkau, yang cinta kepada kami ya Allah. Ya Rabbana, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat ya Allah, tapi cabutlah dalam keadaan taat ya Allah, dalam keadaan solat, dalam keadaan sujud. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan melafazkan kalimah la ilaha illallah. Karena Rasulullah menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya ketika ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya Karim. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.